masih di The Mary Riana Show, muda dan berkarya, dan masih bersama saya Prilly Latukonsina. Halo. Hai. Selalu senang nih kalau ngomong sama Prilly karena bisa tertular aura positifnya, ceria. Aku juga tertular loh. Sama-sama ya, karena emang energi itu bisa ditularkan ya. Semoga yang nonton, yang mendengarkan pun juga bisa tertularkan. Jadi senyum positifnya sekarang nontoninnya. Ayo, nah sekarang dalam video tersebut mulai terjadinya komunikasi interpersonal antara Mary Riana dan Prilly Latukonsina. Seperti yang dikatakan oleh para ahli yaitu Little John, komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang terjadi antara individu satu dengan individu yang lain. Dapat kita uraikan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses pertukar informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih agar terjadinya umpan balik, baik secara tatap muka atau dengan media. Dalam komunikasi antara Mary Riana dan Prilly Latukonsina terdapat tingkatan komunikasi interpersonal yang profesional, yaitu dengan menunjukkan senyum, partner yang pengertian dan perhatian dengan membangun kebersamaan. ada cerita mendapat begitu banyak rezeki di usia muda, waktu itu sebenarnya masih SMA. Iya, SMA. Udah dapat ada tawaran sinetron, terus bahkan setelah itu pun juga harus stripping untuk GGS ya, Iya, 2 tahun. 2 tahun. Itu stripping itu benar-benar setiap hari harus ada di sana dan Setiap syuting. hari, bahkan nginep di sana. nginep di sana. Jadi di sana tuh udah kayak rumah sendiri, bawa kasur sendiri, bawa kulkas sendiri, Oh iya. bawa TV sendiri buat kita kalau bosan nunggu kita nonton DVD. Jadi benar-benar saking menghabiskan waktu tuh 24 jam di sana. Dan benar-benar nggak ada waktu untuk Nggak jalan-jalan, untuk keluar, untuk hangout. Nggak ada, jadi kalau ke mall norak ya. Pas tripping itu terus tiba-tiba ada waktu terus kita ke mall kayak ya ampun akhirnya nginjek mall lagi. bahkan kadang-kadang juga kalau sakit pun juga nggak bisa ke dokter. Aku pernah sakit tipes waktu itu, dokter menyarankan aku istirahat 2 minggu bed rest kan kalau tipes. Tapi aku nggak bisa meninggalkan tanggung jawab aku karena skenario stripping kan keluarnya dadakan ya, dan nggak bisa dirubah dadakan juga. Jadinya aku tetap syuting rawat jalan. Walaupun sakit tipes, syuting tetap jalan. Tetap, jadi syutingnya sambil duduk, kameranya ngambilnya cuma kepala aja, jadi close up aja. Jadi orang nggak tahu kalau aku sebenarnya duduk. Sebenarnya aku duduk karena nggak kuat berdiri kan. Iya, wow. Ini wanita-wanita kuat ya. Yes, Yeay. strong. Tapi aku selalu salut dengan wanita kuat, apalagi kalau masih muda ya. Karena jadi wanita tuh kita nggak boleh cengeng, nggak boleh mudah ngeluh, nggak boleh dikit-dikit Iya, gitu harus harus mematahkan stereotip. Namanya juga cewek. Ya kasihan lah cewek lemah, harus kita harus bisa mengganti stereotip itu ya. Betul, bahwa kita tangguh, kita kuat, kita bisa independen, tapi tetap harus jaga kesehatan juga. Iya benar ya. sih. Joseph A. De Vito mengatakan hubungan komunikasi interpersonal dibangun melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, kontak. Dalam artian membangun pembicaraan dengan berinteraksi yang baik, menarik, dan pembicaraan itu tetap berlanjut. Yang kedua yaitu keterlibatan. Contohnya seperti ketika Mary menanyakan kesibukan syuting Prilly Latukonsina dan dijawab dengan baik serta keterbukaan. Yang ketiga yaitu keakraban. Terlihat jelas antara Mary Riana dan Prilly Latukonsina sangat akrab dengan menukarkan informasi dan saling memberi motivasi. Menurut Buber, komunikasi interpersonal dibagi menjadi 3, yaitu I it, I you, dan I too. Yang termasuk dalam video tersebut yaitu I too, karena ia saling menghargai keunikan masing-masing dan saling menguatkan satu sama lain, dengan contoh seperti mereka yaitu berteman dengan baik. Dan bukan hanya kuat dari segi fisiknya, mentalnya, tapi juga pikirannya. Terus mencari ilmu, itu juga yang selalu dilakukan oleh Prilly. Iya, masih kuliah. Apa yang membuat kamu pengen duduk di bangku kuliah lagi? Mungkin karena aku memang suka belajar. Aku dari SMA itu jarang banget main, bahkan temennya tuh dikit karena aku banyak lesnya gitu, les matematika, les bimbel, les nyanyi. Jadi aku tuh senang belajar dan aku ngerasa kayak menurut aku ilmu itu adalah harta yang gak akan habis. Jadi daripada hanya mencari uang, tapi juga mencari ilmu juga penting, karena itu harta yang akan terus stay di kepala kita, yang akan bisa kita
manfaatkan kapanpun walaupun sampai kita tua gitu. Uang bisa habis tapi kalau ilmu nggak bisa habis. Makanya aku memutuskan untuk kuliah lagi gitu. Dan mengambil jurusan PR. Di video tersebut, Prilly mengungkapkan bahwa walaupun ia sibuk bekerja, ia masih menyempatkan kuliah di jurusan PR. Dan dia sangat senang belajar karena ilmu itu harta yang tidak pernah habis sampai tua. Dan ia bilang pada diri ia sendiri bahwa ketika ia kuliah, ia bukan Prilly sebagai artis, tetapi ia Prilly sebagai mahasiswa yang menuntut ilmu. Dari uraian tersebut, itu termasuk ke dalam self-disclosure, yaitu bentuk pengungkapan diri. Dan di dalam jendela jauh hari, itu termasuk ke dalam kategori aman, karena Mary Riana memandang Prilly dengan positif, begitu juga Prilly. Dan Mary juga memandang Prilly sebagai orang yang rendah hati dan humble.